Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Nama saya Kristina Delia Nandari, NPM 18160029 dari PGSD 6A. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Selamat menyimak. Sebelum kita masuk di sejarah pramuka dunia, mari kita lihat terlebih dahulu pemerkasa pramuka yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau kita sebut dengan Bapak Pramuka. Baden-Powell dilahirkan di Paddington, London, Britania Raya 22 Februari 1857. Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan dinas kemiliteran dibantu oleh pamannya yakni Kolonel Henry Smith. Kemudian, pada saat kelulusannya, ia ditempatkan di India sebagai pembantu letnan dan mendapat banyak pengalaman. Lewat banyaknya pengalamannya ini, semakin membuat Baden-Powell ingin mengadakan kepramukaan. Baden-Powell ditempatkan di kota Mafeking, Afrika atas jasa-jasanya mempertahankan kota Mafeking. Pangkat Baden-Powell naik menjadi Mayor Jenderal. Pada tahun 1899, Baden-Powell kembali ke tanah air dan menulis pengalaman-pengalamannya di buku Aids to Scouting. Pada tahun 1907, Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan. Kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis cerita pengalamannya sebagai pembuka dan mengawali acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit sebagai buku Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar ke seluruh negeri Inggris, bahkan ke negara-negara lainnya, dan berdirilah di mana-mana organisasi kepramukaan. Atau yang semula hanya untuk anak laki-laki berusia penggalang, yang disebut Boy Scout. Kemudian pada tahun 1912, lahirlah organisasi Girl Scouts oleh Agnes, adik perempuan Baden-Powell, dan kemudian diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell. Pada tahun 1916 berdirinya kelompok pramuka siaga yang disebut CUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book. Berisi tentang Mowgli, anak didikan rimba atau anak yang dipelihara di hutan oleh induk serigala, karangan Rudyard Kipling, sebagai cerita pembungkus kegiatan CUB tersebut. Tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout atau pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih senang dan giat di bidang kepramukaan. Pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Sedunia di arena Olympia London. Baden-Powell telah mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Pada tahun 1924, Jambore Sedunia atau Jamdun kedua di Omleden, Copenhagen, Denmark. Pada tahun 1922, terbitlah buku Referring to Success berisi petunjuk bagi pramuka penegak yang menceritakan tentang pemuda yang mengayuh sampannya ke tempat bahagia. Baik, yang pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan Bapak Pandu Sedunia. Berdirinya gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan munculnya cabang dari Nederlandse Pathfinders
Organized atau NPO pada tahun 1912. Organisasi mampu mempertahankan eksistensinya hingga saat di mana Perang Dunia Pertama pecah. Karena NPO memiliki khawatir besar sendiri, mereka kemudian memutuskan untuk mengubah nama mereka di tahun 1916 dan menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau NIVP. Kemudian didirikannya organisasi bernama NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Organisasi kepanduan ini ternyata mendapat perhatian daripada pemimpin gerakan kemerdekaan. Mereka melihat bahwa pendidikan dan pelatihan yang dikenal dalam gerakan kepanduan dapat digunakan untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Para tokoh pergerakan tersebut sepakat untuk mendirikan organisasi serupa. Dengan meningkatkannya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Kesultanan, dan PPS Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang kemudian berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang. Pada masa Jepang, gerakan ini dibubarkan karena pihak Jepang tidak menginginkannya adanya sebuah organisasi yang dibuat tanpa ikut campur tangan Jepang. Dan juga karena Pandu ikut terjun dan bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun idealisme dan semangat tetap menjiwai para Pandu. Pada masa Perang Dunia Kedua, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan, dilarang berdiri. Namun, upaya penyelenggaraan Perkino II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan rakyat jajahan. Setelah Jepang pergi, gerakan Pramuka di Indonesia kembali aktif dan baru terbentuk sebagai Pramuka pada tahun 1961. Panitia untuk pembentukan gerakan Pramuka sendiri baru dibuat keputusan pada tahun 1961 lewat Keputusan Presiden nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961. Gerakan Pramuka setelah Indonesia merdeka dalam kurun waktu 1950 sampai 1960, banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, Poppindo, dan PKPI. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin Pandu di Istana Merdeka. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Akhirnya Gerakan Pramuka diperkenalkan resmi kepada halayak pada tanggal 14 Agustus 1961 bersama dengan Presiden RI menganugerahkan
Panji-panji sebagai penghargaan keikutsertaan pada para pandu dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Sejak itulah pada tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.